Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Winarno SSI MSI sebagai penguji, dan saya sendiri Ibu Dr. Maslihah SHG MSI. Hari ini Selasa 18 Juli tahun 2023 akan dilaksanakan ujian komprehensif peserta PPG tahun 2023 atas nama Siti Malihah dari kelas GKMIA. Siti Malihah akan menyampaikan poin-poin penting yang ada pada P5 PPRA dalam waktu 7 menit. Setelah itu akan diperdalam oleh tim penguji dan akan dilanjutkan dengan ujian BTQ. Apakah Saudara Ibu Siti Malihah siap? Insya Allah siap, Bu. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempresentasikan model proyek P5 PPRA dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan, dengan topik yaitu pengelolaan limbah anorganik dengan proyek profil pengelolaan limbah plastik bekas. Di sini saya ambil yaitu fase B. Ada dimensi ini ada tiga dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan kreatif. Untuk elemennya yaitu pada dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu akhlak kepada alam, subtemanya yaitu menjaga lingkungan alam sekitar, dan akhir fasenya yaitu memahami keterhubungan antara satu ciptaan dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Untuk bergotong royong yaitu elemennya yaitu kolaborasi, subtemanya kerjasama, akhir fasenya yaitu menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. Terus komunikasi untuk mencapai tujuan bersama, yaitu memahami informasi yang disampaikan atau ungkapan pikiran, perasaan, dan keprihatinan orang lain, dan menyampaikan informasi secara akurat dan menggunakan berbagai simbol dan media. Untuk kreatifnya yaitu memiliki keluasan berpikir dan mencari alternatif solusi permasalahan. Terus untuk akhir fasenya yaitu membandingkan gagasan-gagasan kreatif untuk menghadapi situasi dan permasalahan. Untuk nilai profil pelajar rahmatan lil alamin yaitu dibagi menjadi 3, yaitu ada dimensi dan inovatif, yaitu subnilai profil pelajar rahmatan lil alaminnya yaitu berbudaya dan peduli lingkungan. Untuk capaian perkembangan profil pelajar rahmatan lil alamin yaitu membuat tindakan atau karya kreatif sesuai kapasitasnya dan terbiasa mencari alternatif tindakan dalam menghadapi tantangan, serta mengenal kemampuan identifikasi informasi yang relevan terhadap masalah yang dihadapi. Untuk toleransi yaitu dengan subnilai profil pelajar rahmatan lil alamin yaitu kolaboratif. Terus untuk capaian perkembangannya yaitu melakukan kegiatan yang diikuti oleh semua warga dengan gotong royong, saling bekerja sama dan saling menghormati. Untuk yang ketiga yaitu dinamis dan inovatif, yaitu dengan subnilainya yaitu kreatif, dan capaian perkembangannya yaitu mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan atas perasaannya dalam bentuk karya dan atau tindakan, serta mengevaluasinya dan mempertimbangkannya dampak bagi orang lain. Alur dan aktivitasnya yaitu pengenalan. Aktivitasnya yaitu sampah plastik membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dapat terurai di dalam tanah. 2 yaitu sampah plastik menempati urutan kedua jenis sampah terbanyak di Indonesia. 3 yaitu sampah plastik dapat mencemari lingkungan. Untuk kontekstualisasinya yaitu melihat sampah secara langsung. 2 menjelaskan tentang jenis-jenis sampah dan dampaknya bagi lingkungan, terutama sampah plastik. 3 yaitu memilah sampah berdasarkan jenisnya, organik dan anorganik. 4 yaitu menentukan solusi dari permasalahan sampah plastik. 5 menetapkan solusi sebagai ide penyelesaian masalah. 6 membuat proposal project. Untuk aksi yaitu membuat tas, membuat layang-layang, membuat hiasan. Refleksinya yaitu kegiatan apa yang dilakukan pada proyek kali ini. 2 yaitu apa saja yang diperoleh dari proyek ini. 3 bagian mana yang paling menarik dari proyek ini. 4 bagian mana yang paling menantang bagi proyek ini. Untuk tindak lanjutnya yaitu melakukan evaluasi kegiatan. 2 melakukan refleksi kegiatan.
atau pameran karya. Untuk rubrik penilaian yaitu seperti ini, yaitu kategorinya itu mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Alam sekitar yaitu mulai berkembangnya terbiasa memahami tindakan-tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan, serta membiasakan diri dari perilaku yang ramah lingkungannya. Untuk sedang berkembang yaitu mewujudkan rasa bersyukur dengan terbiasa berperilaku ramah lingkungan dan memahami akibat perbuatan tidak ramah lingkungan dalam lingkungan kecil maupun besar. Untuk berkembang sesuai harapan yaitu mewujudkan rasa syukur dengan berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan akan alam sekitar dengan mengajukan alternatif solusi dan mulai menerapkan solusi tersebut. Sedangkan sangat berkembang yaitu mewujudkan rasa syukur dengan membangun kesadaran peduli lingkungan alam dengan menciptakan dan mengimplementasikan solusi dari permasalahan lingkungan yang ada. Cukup ya? Ya, Pak. Ini Pak. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Winarno SSI MSI, disilakan. Terima kasih, Bu Siti Maliha ya. Ya. Oke, Bu. Yang pertama, dari ini kan tadi Ibu membuat ini ya, perangkat pembelajarannya ya. Ya. Nah, kira-kira kalau perangkat pembelajaran yang Ibu pakai tadi itu menggunakan teorinya siapa, Bu? Di belajar itu ada berapa, Bu? 4. Dapat. Ada 4, yaitu teori belajar yaitu behavioristik, kognitif, terus rekonstruktisme, terus humanistik. Ya. Ibu, nanti ketika Anda mengajarkan ini ya, tadi materinya sampah lagi ya? Iya. Nah itu sampah apa? Organik apa anorganik? Anorganik. Anorganik ya? Iya. Oke, itu Anda menggunakan internetnya? Pakai teknologi internet ya? Tidak, Pak. Tidak. Terus? Kita memilah sampah dan langsung praktek langsung dibuat. Misalnya yang botol. Nggak perlu belajar dulu. Nggak perlu belajar dulu lewat YouTube itu nggak perlu. Oh, itu ini sendiri Pak, imajinasi sendiri. Misalnya bikin kalau yang botol misalnya dibuat apa, tempat pensil atau apa, terus sedangkan yang plastik bisa dibuat untuk bunga-bunga atau apa. Oh, itu kan di YouTube juga ada, Bu. Mau Iya. di sendiri. Saya kan itu menarik, Bu. Menarik kalau dilihatkan YouTube gitu ya. Iya, Pak. Oke. Kemudian nanti ada ini, Bu, ada asesmennya, ada tes tertulisnya. Untuk asesmennya Kira-kira ada enggak? tidak ada. Nah. Terus kalau secara materi aktualnya gimana, Bu? Materi ajarnya itu? Sampah itu toh, sampah. Iya. Dimanfaatkan itu toh? Iya. Ya, kemudian gini, Bu, habis kompre kan Bu Malikah kan suruh PPL ya? Iya. Nah, PPL itu kan Bu Malikah diminta untuk membuat, pokoknya merancang PTK. Nanti prakteknya pun juga diharapkan pakai PTK. Kira-kira materi Ibu kalau di PTK kan bisa enggak? Bisa Pak. Ya. Dulu pernah buat PTK? Belum. S1 dulu enggak buat PTK? Skripsi itu Pak. Ya, skripsi PTK? Oke ya. Ya. Selama ini juga belum pernah buat PTK lagi? Belum. Oh ya udah. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Dr. Maslihah. Iya. Terima kasih. Ibu Siti Maliha. Iya. Apakah dalam proyek yang Ibu buat tadi cukup kaya dengan kreativitas yang akan diberikan kepada peserta didik? Iya, karena apa Bu ya, dari sampah kita tahu bahwa sampah tidak harus cuma dibakar aja, seperti plastik itu bisa banyak manfaatnya setelah dipilah-pilah waktu. Apakah cukup untuk memberikan inspirasi kepada peserta didik untuk mengelola sampah? Iya, Bu. Cukup inspiratif ya. Iya. Oke, kemudian untuk pengelolaan sampah sendiri, secara psikologi itu kan orang lebih suka untuk tinggal di tempat yang nyaman, yang bersih. Sementara Ibu bekerja bersama-sama dengan peserta didik untuk membuat proyek ini tentang pengelolaan sampah. Apakah Ibu yakin kalau proyek ini akan berhasil, bisa mendapati dukungan dari peserta didik? Iya Bu, karena di sekolah kami sudah tersedia ada tempat untuk
sampah yang organik, sampah anorganiknya. Nah, terus kita memilah yang untuk botol, misalnya botol di ini sendiri, dipilah sendiri. Untuk plastik juga, plastik bekas juga ya. Nanti kalau biasanya itu anak yang sering apa itu mencuci, kalau misal ada yang apa itu kotor atau apa itu, nanti kita keringkan, nah bisa dimanfaatkan di situ untuk hasil belajar. Ibu Siti Maliha, Ya Bu. tentang proyek Ibu ini, apakah ada nilai-nilai praktik terhadap moderasi beragama? Ya, yaitu nilainya, yaitu gotong royong Bu. Misalnya gotong royong peserta didik dengan yang lainnya itu saling bergotong royong menguti atau mencari sampah, kemudian memilah sampah, dimasukkan ke dalam tempat sampah yang telah disediakan oleh sekolahan. Dilanjutkan hasilnya tanpa membeda-bedakan agama, gitu kan Bu? Iya Bu, tanpa Ini adalah sampah yang kita buat dengan kreasi sebagaimana proyek yang Ibu buat adalah untuk rahmatan lil alamin, untuk semua tanpa membeda-bedakan antara satu dan yang lainnya. Oke, begitu Bu Siti Maliha? Iya Bu. Bu Siti Maliha pernah belajar ilmu tajwid? Pernah Bu. Oke, pernah. Ya. Apakah Ibu pernah mengajarkan ilmu tajwid? Belum Bu. Belum pernah. Ya, belum. Kalau memang sudah punya ilmunya, Ibu sarankan sampaikan walaupun satu ayat, kan begitu tuh perintahnya. Ya, Bu. Ibu punya ilmunya, Ibu pernah belajar gitu. Nah, Ya. sekarang yang Ibu pernah belajar tentang apa dalam ilmu tajwid? Hukum nun sukun. Hukum nun Oke, sukun, hukum nun tanwin. sukun dan tanwin. Ya. Apa ada hukum bacaan apa saja berkaitan dengan nun sukun dan tanwin itu? Bigunah dan bilagunah ya Bu. Bigunah dan bilagunah. Biunah dan bila gunnah. Yang bihunah yang bagaimana? Bigunah itu yang lebur tanpa dengung. Cara membacanya bagaimana? Misalnya lam. Contohnya itu apa ya? Alam. Iya. Terus Alam. alam ya, alam. Alam, cara membaca alam berarti ada tasdidnya di situ. Alam gitu. Alam, ya. Nah, oke. Alam, ya. Oke, Ibu siapkan HP untuk Iya. merekam suara Ibu ya. Iya, Bu. Sudah siap? Sudah, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Ya, Bu, sudah, Bu. Oke, sudah. Kalau sudah, maka Ibu tutup. Saudara Siti Maliha sudah selesai untuk mengikuti ujian komprehensif hari ini, tanggal 18 Juli 2023. Setelah keluar dari room ini, Ibu harus menuliskan di atas kertas, kirim ke WA Ibu. Oke? Setelah keluar dari room ini. Terima kasih. Selesai sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.